Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang aplikasi praktis sel Volta atau Galvani. Sel Galvani diaplikasikan untuk membuat sumber arus listrik, antara lain sel kering, baterai perak oksida, sel bahan bakar, dan sel aki. Yang pertama, sel kering. Sel kering banyak digunakan pada alat-alat elektronika, contoh lampu senter. Sel ini merupakan sel Volta primer. Sel kering ditemukan oleh Lagrange sehingga sering disebut sel Lagrange. Pada sel kering, reaksi oksidasi terjadi pada zinc dan reaksi reduksi pada karbon yang inert. Elektrolitnya adalah pasta yang basah terdiri dari MnO2, ZnCl2, dan NaCl dan karbon hitam. Adapun reaksi yang terjadi pada sel kering dapat ditulis seperti berikut. Anoda Zn solid menjadi Zn2 plus aqueous plus 2 elektron. Katoda 2MnO2 solid plus 2NH4 plus aqueous plus 2 elektron menjadi Mn2O3 solid plus 2NH3 aqueous plus H2O liquid. Sehingga Zn solid plus 2MnO2 solid plus 2NH4 plus aqueous menjadi Zn2 plus aqueous plus Mn2O3 solid plus 2NH3 aqueous plus H2O liquid. Contoh sel kering antara lain baterai yang biasa digunakan dalam senter dan baterai berbentuk kancing yang digunakan dalam arloji dan kalkulator. Sel kering bisa diganti oleh baterai alkalin. Baterai ini terdiri dari anode zinc, katode mangan dioksida, dan elektrolit kalium hidroksida. Reaksi yang terjadi, anoda Zn solid plus 2 OH- aqueous menjadi ZnOH2 solid plus 2 elektron. Katoda 2 MnO2 solid plus 2 H2O liquid plus 2 elektron menjadi 2 MnOH solid plus 2 OH- aqueous. Sehingga Zn solid plus 2 MnO2 solid plus 2 H2O liquid menjadi ZnOH2 solid plus 2 MnOH solid. Potensial dari baterai alkalin adalah 1,5 volt. Kelebihan baterai alkalit dibanding sel kering adalah lebih tahan lama. Selanjutnya, aki atau sel penyimpan timbal. Aki termasuk sel Volta sekunder. Aki merupakan sel Volta yang banyak digunakan dalam kendaraan bermotor. Selain itu, aki juga dapat diisi ulang. Aki disusun oleh lempeng timbal oksida atau PbO2 yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat atau H2SO4. Apabila aki memberikan arus, maka lempeng timbal Pb bertindak sebagai anode dan lempeng timbal dioksida PbO2 sebagai katode. Adapun reaksi yang terjadi sebagai berikut. Anoda Pb solid plus SO4 2- aqueous menjadi PbSO4 solid plus 2 elektron. Katoda PbO2 solid plus 4H plus aqueous plus SO4 2- aqueous plus 2 elektron menjadi PbSO4 solid plus 2 H2O liquid. Sehingga Pb solid plus PbO2 solid plus 4H plus aqueous plus 2 SO4 2- aqueous menjadi 2 PbSO4 solid plus 2 H2O liquid. Potensial elektroda sel sama dengan 2 volt. Kedua elektroda terbentuk timbal sulfat atau PbSO4. Hal ini dikarenakan timbal sulfat terdepositokan pada elektroda di mana garam terbentuk. Apabila keping tertutup oleh PbSO4 dan elektrolitnya telah diencerkan oleh air yang dihasilkan, maka sel akan kosong. Untuk mengisi kembali, maka elektron harus dialirkan dalam arah yang berlawanan menggunakan sumber listrik dari luar. Adapun reaksinya yang terjadi 2 PbSO solid plus 2 H2O liquid dialiri Pb solid plus PbO2 solid plus 2 H2SO4 liquid. Selanjutnya sel bahan bakar. Sel bahan bakar telah digunakan pesawat ruang angkasa dalam program Apollo ke bulan. Adapun reaksi yang terjadi pada sel bahan bakar adalah anoda 2H2 gas plus 4 OH- aqueous menjadi 4 H2O liquid plus 4 elektron. Katoda O2 gas plus 2 H2O liquid plus 4 elektron menjadi 4 OH- aqueous.
sehingga 2H2 gas plus O2 gas menjadi 2H2O liquid. Uap air dihasilkan, diembunkan, dan ditambahkan dalam persediaan air minum untuk para astronot. Sel bahan bakar ini memiliki kelebihan yaitu efisien, sedikit pembakaran, bebas polusi, tidak berisik, dan mudah dibawa. Sel bahan bakar tidak berhenti memberikan muatan selama sumber bahan bakar, biasanya hidrogen dari gas alam dan oksigen dari udara. Yang terakhir, baterai perak oksida. Baterai ini digunakan pada jam tangan, kamera, dan kalkulator. Umumnya panjang karena arus yang dikeluarkan cukup kecil. Potensi sel dari baterai sekitar 1,5 volt dan dapat bertahan secara konstan selama pemakaian. Reaksi yang terjadi pada baterai perak oksida seperti berikut. Anoda Ag2O solid plus H2O liquid plus 2 elektron menjadi 2 Ag solid plus 2 OH- aqueous. Katoda Zn solid plus 2 OH- aqueous menjadi ZnOH2 solid plus 2 elektron, sehingga Ag2O solid plus Zn solid plus H2O liquid menjadi 2 Ag solid plus ZnOH2 solid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.